Ayo tanggung lagi. Sekarang 20 menit begini. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Sekarang mari coba kita sudah berada di bulan Agustus. Bulan Agustus ini bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Berbagai kegiatan sudah dilakukan. Sing lomba, sing macam-macam, sing barian, mengenang jasa pahlawan. Tapi tidak pernah mengenang Allah. Ya, saya tuh khawatir begini. Yang punya harta banyak dan korun. Korun itu kaya. Dia merasa kekayaan itu hasil kepintarannya. Tidak pernah ingat yang memberi itu Allah. Sudah diperingatkan tidak mau. Apa akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, dirinya dan harta-hartanya ditenggelamkan ke dalam tanah. Apakah kita juga seperti itu kira-kira? Yang kita banggakan apa? Pahlawan kita. Tapi tidak pernah kita mengingat yang memberi kemerdekaan itu dari Allah. Ya, saya lihat itu tidak pernah. Saya itu barian berapa tahun. Ya seperti itu. Nah, jasa pahlawan itu sebenarnya adalah sarana, ikhtiarnya. Yang asli itu adalah pemberian Allah. Lah apakah Islam mengajarkan mengisi kemerdekaan atau tidak? Itu penting. Ini kehebatan Quran. Ternyata mengajarkan. Bagaimana Quran itu mengajarkan mengisi kemerdekaan satu negara? Ternyata ayatnya panjenengan apal kabeh saja. Cuma gak memahami itu memang sebenarnya masalah kemerdekaan. Panjenengan bisa lihat di juz amma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Yang dimaksud kemerdekaan kota Mekah ini memang Rasulullah asalnya orang Mekah, berdakwah di situ. Susu pemerintah ini gak seneng karena pengaruhnya Nabi kita Muhammad semakin hebat. Lalu ada tekanan-tekanan politik untuk menyelamatkan dakwahnya ini. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Sekian tahun kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah setelah kembali ke Mekah ini orang-orang di Mekah itu takut dieksekusi. Jadi kalau dalam sebuah permusuhan itu nek sing kalah mesti menderita, mesti diperlakukan tidak baik. Ternyata dugaan orang-orang Quraisy tadi bereset. Ternyata Rasulullah memaafkan mereka semua, kecuali orang yang tetap memusuhi, baru dieksekusi. Lah melihat perilaku Rasulullah seperti itu, maka orang-orang itu akhirnya masuk ke dalam Islam. Makanya berikutnya menjelaskan, walau aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia-manusia itu masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Ini termasuk dakwah bil hal. Saat itu apa Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kepada Allah. Dua ini ternyata yang diperintahkan. Kalau orang itu memuji Allah dalam kategori itu masuk ranahnya zikir, ingat kepada Allah. Dan yang dua adalah istighfar. Kalau dua ini kita laksanakan, luar biasa. Orangnya pasti jadi baik. Kalau jadi baik, Allah berikan surga. Karena itu orang beriman. Orang beriman akan diberikan surga. Ya, kalau kita melihat sekarang ini memang sangat sulit. Ya. Pengaturan-aturan baru itu membolehkan orang main seks. Anak-anak remaja, anak sekolah dikasih kondom. Anak-anak remaja juga demikian. Ini bagaimana? Itu artinya kan seks itu boleh. Pokoknya pakai kondom. Itu sama dengan zaman SBY dulu juga sama. Mas Piambo itu membuat undang-undang yang sama, kondomisasi. Nah makanya orang-orang yang beriman itu penting. Orang-orang beriman itu sebenarnya wajib
merebut pos-pos penting itu. Tetapi kesadaran politik umat Islam belum baik. Sehingga ketika ada orang yang iman yang baik mencalonkan jadi pimpinan, tidak ada yang dukung. Karena apa? Tak ada PC jadi tak ada PC, tidak punya uang. Nah, orang-orang kesadarnya belum. Coba kalau umat Islam ini sadar, ya, karena kita mayoritas loh. Kalau kita tuh sadar, menang udah. Pengaruh politiknya nggak ada sama sekali umat Islam itu. Diperlakukan kayak apa kemarin pas Kibraka itu, mau dicopot jilbabnya. Selanjutnya dibolehkan apa enggak? Itu pelecehan menurut saya. Coba kalau yang pegang kekuasaan itu orang-orang yang imannya hebat, nggak mungkin melakukan itu. Apa namanya? Kebijakan-kebijakan pasti menganut kepada keislamannya. Itu yang penting bagi kita untuk direnungkan. Kembali lagi pada masalah mengisi kemerdekaan. Masih lama enggak ini? Masih nggih? 9. Oh 11 nggih, insyaallah cukup. Jadi ingat bertasbih kepada Allah itu masuk jenis ingat kepada Allah. Orang kalau tidak ingat tidak mungkin bertasbih. Ingat itu zikir. Nah, dalam cara Jawa itu eling. Nah, cara Arab zikir. Zikir itu menyebut atau ingat. Kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, hatinya itu bersih. Seperti kaca itu. Kaca itu kalau kita lap, hilap. Nek hilap, ada cahaya bisa memantul. Kalau hati kita bersih, pantulan cahayanya Allah bisa masuk ke dalam dada kita. Maka orang yang ahli zikir dengan orang yang bukan ahli zikir pasti beda. Orang ahli zikir memiliki kelebihan-kelebihan yang orang itu tidak bisa memiliki, kecuali orang ahli zikir. Nah, kalau sudah seperti itu, lama-lama hatinya akan jadi hidup. Kalau hidup itu, orang itu pasti tidak bisa terkontaminasi oleh keburukan-keburukan. Artinya orang itu pasti punya prinsip, punya pendirian. Jadi ibarat ikan di lautan, walaupun sebesar ini, berada di lautan yang asin selama 50 tahun, kalau ikan itu hidup, maka ikan itu tidak bisa kemasukan asinnya air laut, tetap tawar karena hidup. Tapi kalau mati nggak pakai lama. Sekarang mati kita masukkan air asin langsung asin. Itu maksudnya ketika orang itu hatinya hidup berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, ada orang jahat, ada orang yang baik, ada penjudi, ada penipu, ada pemabuk. Kalau orang itu hatinya hidup, tidak akan terkontaminasi oleh kondisi masyarakat yang bermacam-macam itu. Tetap istiqomah. Tapi kalau orang itu hatinya mati, kumpul dengan penjudi jadi penjudi, kumpul dengan pemabuk jadi pemabuk, kumpul dengan penipu jadi penipu. Terkontaminasi. Allah sudah sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'." Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, lalu kami bukakan kepada mereka segala unsur-unsur bisa masuk. Itu sudah jelas. Maka kalau kita memiliki ilmu ini, kita bisa tahu orang itu hidup artinya atau mati. Bisa kita ketahui karena kita memiliki ilmu. Nah, itu terkait dengan hati yang hidup atau hati yang mati. Nah, kemudian kalau hati yang hidup seperti itu, sebenarnya orang itu sudah kemasukan cahayanya Allah. Nurullah sudah masuk ke dalam badannya. Kalau orang itu sudah kemasukan cahayanya Allah, maka orang itu jadi lapang. Ya. Disebutkan oleh Allah, innan nura, disebutkan oleh Rasulullah, innan nura idza dakhalal qalba in fasaha wan saroha. Apabila nur cahaya Allah itu sudah masuk ke dalam dada, maka hati itu menjadi tenang. Para sahabat bertanya, apa itu tandanya? Apakah ada tandanya Rasulullah? Rasul menjawab, ada. Yaitu at-tajafa an daril ghurur wal inabati ila daril khuld wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Tandanya adalah orang itu menjauhkan diri dari
dari leluhur. Dari leluhur itu dunia. Artinya apa? Orang itu suka kedonyan itu. Kalau kita punya uang taruh di lemari itu benar. Yang tidak boleh jangan diletakkan di hati. Kalau di hati kalau keluar sakit. Ya, kemudian orang itu sadar bahwa kita di dunia ini hanya sementara dan akan kembali kepada kampung halamannya, yaitu negeri akhirat. Karena keyakinannya itulah maka dia mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Coba ini pengaruh zikir. Bagaimana orang menjadi seperti itu luar biasa, hebat itu pasti. Pasti dia terjaga dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Terakhir, masalah istighfar. Pengaruh istighfar luar biasa. Saya singkat saja. Kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berdakwah bertahun-tahun nggak ada yang ngereken. Gak gelem, orang-orang nggak mau beriman. Sedih hatinya gelap, minggat, melarikan diri, naik kapal. Nah setelah naik kapal di tengah lautan terjadi ombak besar, kapal oleng mau tenggelam. Solusinya harus dikurangi muatannya. Nah siapa ini yang dikurangi muatannya? Isinya manusia. Diundi, kena Nabi Yunus. Wah orang-orang nggak enak. Diundi lagi, kena Nabi Yunus lagi. Terpaksa Nabi Yunus dibuang. Nah hatinya gelap, dimasukkan laut gelap, 2 kegelapan. Dimplok iwak pisan, 3 kegelapan. Saat itulah Nabi Yunus istighfar, cuma bahasanya beda. Kalau Nabi Adam Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi aja beda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini istighfarnya Nabi Yunus. Kira-kira tiwae wawang panas kira-kira. Minggir nang lautan dilepeh. Selamatlah Nabi Yunus. Pengaruh istighfar. Makanya orang-orang pergi haji nek kesasar, sing akeh istighfar, engko ketemu mana-mana. Itu pengaruh daripada istighfar. Lah 2 ini kalau kita isikan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini luar biasa. Pasti orangnya jadi baik. Nah, jadi baik disediakan surga. Lah pengaruh di lingkungan apa? Diberi barokah. Walau anna alal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini kalau kita lihat dalam Quran, bencana-bencana alam itu terjadi itu karena zalimnya manusia. Jadi kalau panjenengan hari ini memposisikan sebagai orang bertakwa, itu panjenengan memiliki andil untuk kestabilan dunia ini, supaya tidak ada bencana-bencana luar biasa. Nah ini sekarang ini sedang dimusuhi oleh orang-orang yang kafir, tidak senang kepada keimanan. Nah ini oleh karena itu kita tetap berpegang pada prinsip Quran yang di situ isinya adalah perintah dan larangan dan petunjuk-petunjuk sejarah-sejarah bagaimana orang-orang yang tidak iman, bagaimana orang-orang yang kafir nasibnya dan sebagainya. Dengan mempelajari itu kita akan terbentuk karakter kita menjadi akhlak Qurani sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan spirit untuk menggugah keimanan kita, untuk berusaha menjadikan Quran sebagai jalan hidup kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.